Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan yang mana pada kesempatan hari ini temanya adalah sistem pemerintahan negara, bentuk negara dan bangunan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas negara itu sebagaimana organisasi kekuasaan tentu menampakkan diri dalam sistem pemerintahan negara yang dikembangkan. Nah, apapun bentuk sistem pemerintahan negara yang akan dipergunakan oleh suatu negara fasilitator. Jadi fasilitator yang terpenting yang patut dikedepankan, yang mana adalah tingkat kepercayaan atau legitimasi dari sistem tersebut di hadapan warga negara berdasarkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nah, yang pertama kita perlu pahami di sini adalah pengertian sistem. Nah, jadi di sini bicara masalah sistem atau biasa dikatakan menurut bahasa kaum awam bahwa pengertian sistem itu sering disamakan dengan cara yang akan ditempuh dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya di dalam pertandingan bola atau sepak bola itu dengan mempergunakan sistem setengah kompetisi atau sistem gugur. Namun pengertian seperti ini tidak dalam lingkup ilmu hukum ketatanegaraan. Itu jelas tidak bisa kita ikuti. Sebab dengan menunjuk pada pengertian awam tersebut, maka makna yang terkandung di dalamnya bisa ambigu dengan pengertian metode ataupun strategi. Sehingga di dalam pengertian sistem di sini adalah bahwa suatu keseluruhan. Jadi sistem itu adalah suatu keseluruhan yang mana terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, itu akan mempengaruhi keseluruhan. Menurut Cari Jane Friedrich. Nah, sementara dalam pengertian pemerintahan, ya, pengertian pemerintahan di sini, sebagaimana di lingkungan para ahli hukum tata negara, mengenai bahwa pemahaman atau kata pemerintahan itu masih belum ada kesepahaman yang sama, ya. Itu menurut para ahli hukum tata negara. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya cara pandang yang berbeda dalam memberikan arti dari pemerintahan tersebut. Nah, jadi ketidaksepahaman itu merupakan suatu yang lumrah di dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan, dan tentunya tidak perlu diperdebatkan sampai berlarut-larut. Ya, itu menurut para ahli hukum tata negara. Nah, tetapi jika kata pemerintahan itu diambil dari kata pemerintah yang kemudian diberi akhiran an, maka hal ini jelas akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ya. Menyamakan dengan eksekutif, ya, dia menamakan dengan eksekutif, dan sebagian lain juga menyamakan dengan negara. Jadi berkaitan dengan dua pandangan mengenai akar kata pemerintahan tersebut, maka dapat diambil pemahaman bahwa kata pemerintahan memang mengandung pengertian ganda, yaitu bisa hanya mengacu pada konotasi eksekutif dan bisa juga mengacu pada konotasi negara. Nah, perbedaan pendapat semacam ini itu disebabkan oleh adanya ajaran trias politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 pilar kekuasaan utama, yaitu eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, legislatif atau kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan,
dan yudikatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan atau sering disebut dengan kekuasaan peradilan. Nah, namun di sini kita juga harus pahami bahwa pemerintahan itu ada dua, ada dalam arti luas dan ada dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas di sini tentu segala bentuk kegiatan atau aktivitas, ya, segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Itu secara luas. Sementara seperti misalnya pengertian secara luas seperti mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan misalnya oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara. Nah, sedangkan secara arti sempit, ya, pemerintahan secara arti sempit yaitu aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya, atau dengan kata lain penyelenggaraan tugas dan fungsi administratur atau bestur. Inilah yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit, ya. Sementara selanjutnya kita akan bahas adalah bagaimana pengertian sistem pemerintahan negara. Jadi ada 3 pengertian sistem negara, yang mana kita pahami bahwa pada umumnya orang menganggap bahwa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan negara hanya berkisar pada mekanisme hubungan antara sebagian alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, anggaran seperti ini tetap dapat dibenarkan sepanjang yang dimaksud dalam sistem pemerintahan ini diletakkan di tingkat pusat. Nah, sehingga menurut doktrin hukum tata negara yang tertuang dalam konstitusi adalah sistem pemerintahan negara dapat dibagi ke dalam 3, ya, yaitu dalam arti luas, yaitu suatu tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dengan rakyatnya, sehingga pengertian seperti ini akan menimbulkan bentuk sistem pemerintahan negara yang bercorak monarki, aristokrasi, dan demokrasi, ya. Sementara di dalam pengertian pemerintahan negara dalam arti luas, ya, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertolak pada hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara di tingkat lokal. Nah, sebagaimana ya pengertian ini itu akan menimbulkan corak sistem pemerintahan negara berdasarkan bangunannya, yaitu bangunan negara kesatuan, bangunan negara serikat atau federal, atau bangunan negara konfederasi, ya. Nah, sementara bangunan negara kesatuan itu di mana pemerintahan pusat memegang otoritas penuh atau berkedudukan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pemerintahan lokal. Sementara bangunan negara serikat atau federal, yakni pemerintahan pusat dengan negara-negara bagian mempunyai kedudukan yang sama. Nah, sementara bangunan negara konfederasi di mana pemerintah lokal atau kantor atau wilayah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat.
Sementara ada pengertian dalam arti sempit, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintah yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Nah, struktur atau tatanan seperti ini akan menimbulkan corak sistem pemerintahan negara, yaitu sistem parlementer dan sistem pemisahan kekuasaan. Sistem parlementer di sini yakni parlemen atau legislatif mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada eksekutif. Parlemen dapat membubarkan eksekutif melalui mosi tidak percaya, contohnya di Inggris dan di Jepang. Sementara sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial, yakni antara parlemen legislatif dengan eksekutif, mempunyai kedudukan yang sama dan tidak dapat saling menjatuhkan. Nah, kita lanjut kepada bentuk negara. Jadi bentuk negara, ya, pemahaman mengenai bentuk negara itu seharusnya dikaitkan dengan persoalan yang menyangkut kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Leon Duguid maupun George Jelin, yakni menyangkut bentuk negara, republik, dan monarki. Nah, intinya bentuk negara itu berkisar pada pola penentuan kepala pemerintahan dan pola pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam negara tersebut, ya. Sehingga negara itu dikatakan berbentuk republik apabila mekanisme penentuan kepala pemerintahan negara dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui suatu majelis yang mempresentasikan rakyat dengan periodisasi masa jabatan yang telah ditentukan. Sedangkan pengambilan keputusan di dalam negara yang bentuknya republik itu dilakukan dalam sebuah forum majelis atau dewan yang mencerminkan representasi rakyat. Nah, sedangkan negara yang dikatakan berbentuk monarki apabila penentuan kepala pemerintahannya dilakukan berdasarkan prinsip warisan alias turun-temurun dan pengambilan keputusan dilakukan tidak melalui suatu forum majelis atau dewan yang mempresentasikan kepentingan rakyat. Nah, jadi berdasarkan dua pemahaman bentuk negara inilah kita dapat lebih tegas membedakan antara sistem pemerintahan negara dengan pemahaman mengenai bangunan negara. Selanjutnya, bangunan negara. Jadi bangunan negara itu ada 3: bangunan negara kesatuan atau unitaris, bangunan negara serikat federalis, atau bangunan serikat negara-negara konfederalis. Bangunan negara kesatuan atau unitaris itu apabila hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, yakni pemerintahan pusat. Sedangkan local government hanya melaksanakan atau pemerintahan lokal hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan pusat. Kalaupun ada kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat lokal, maka kewenangan itu bersumber pada delegasi kewenangan maupun atribusi kewenangan. Yang dimaksud dengan delegasi kewenangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Nah, hasil dari delegasi kewenangan ini berupa peraturan pelaksana. Kewenangan delegasi ini tidak diberikan melainkan diwakilkan, serta kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. Nah, sedangkan atribusi adalah kewenangan pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Sementara hasil dari adanya kewenangan atribusi ini tidak lain adalah peraturan otonom. Nah, kewenangan ini melekat terus-menerus dan
dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Nah, terkait dengan adanya kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan di tingkat lokal tersebut, maka itu sangat tergantung corak dari bangunan negara kesatuan itu sendiri berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan, yakni negara kesatuan dengan mempergunakan asas desentralisasi, di mana pemerintah lokal dapat membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat lokal untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri atau sebut otonomi atas dasar delegasi kewenangan ataupun atribusi kewenangan. Dan negara kesatuan dengan pergunakan asas sentralisasi, di mana pemerintah lokal tidak dapat membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat lokal. Karena seluruh kebijakan negara sifatnya terpusat dan pemerintah lokal hanya sekedar sebagai alat dari pemerintahan pusat. Nah, sementara bangunan negara serikat atau federalis itu apabila antara pemerintahan pusat atau pemerintahan federal dengan pemerintahan negara bagian state mempunyai wewenang yang sama dalam membentuk undang-undang. Ya. Cuma bedanya hanya substansi undang-undang yang dibentuk oleh pemerintahan federal atau pusat berlaku dan bersifat nasional serta mengatur kewenangan-kewenangan yang terkait dengan kedaulatan keluar seperti politik luar negeri, pertahanan, moneter, dan fiskal, peradilan, sedangkan undang-undang yang dibentuk oleh masing-masing pemerintahan negara bagian hanya berlaku secara internal di negara bagian tersebut. Nah, substansinya menyangkut hal-hal yang menjadi kewenangan masing-masing negara bagian. Mana sumber dari pembentukan undang-undang masing-masing negara bagian bukan karena adanya delegasi kewenangan ataupun atribusi kewenangan, melainkan karena adanya teori residu, yakni teori pembagian kekuasaan sisa di mana masing-masing negara bagian telah mengambil kewenangan-kewenangan terlebih dahulu, sedangkan kewenangan sisa diserahkan kepada pemerintahan federal. Sementara bangunan negara yang berwujud serikat negara-negara atau konfederasi justru sebaliknya, yaitu asumsi dasar dari bangunan negara seperti ini terdiri dari gabungan beberapa negara yang sejak semula memang sudah memiliki kedaulatan penuh. Penggabungan negara-negara tersebut itu tidak serta-merta menghapuskan kedaulatan dari masing-masing negara. Oleh sebab itu, kewenangan masing-masing negara masih tetap di atas kewenangan pemerintahan konfederasi. Nah, selanjutnya, organisasi sistem pemerintahan. Jadi organisasi sistem pemerintahan di sini yaitu ada dua ya, organisasi sistem pemerintahan dalam garis horizontal, organisasi sistem pemerintahan negara dalam garis vertikal. Nah, kita pahami sini bahwa pada umumnya dalam sistem pemerintahan negara, baik itu di bangunan negara, serikat maupun kesatuan, itu dikenal adanya dua organisasi atau pengelompokan dari sistem pemerintahan yang saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lain. Nah, organisasi dari sistem pemerintahan negara yang dimaksud itu adalah organisasi sistem pemerintahan negara dalam garis horizontal, organisasi sistem pemerintahan negara dalam garis vertikal. Nah, organisasi sistem pemerintahan dalam garis horizontal itu sebagaimana yang disinggung di dalam ilmu negara, bahwa konsep trias politika menghendaki agar kekuasaan di dalam negara dibagi menjadi 3 cabang. Kekuasaan utama itu kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Biasanya diserahkan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Nah, kekuasaan eksekutif
kekuasaan, yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau disebut juga kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan dalam arti sempit presiden atau perdana menteri. Sementara kekuasaan yudikatif yakni kekuasaan untuk melaksanakan peradilan. Kekuasaan ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dengan susunan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat dan berpuncak pada Supreme Court atau Mahkamah Agung. Jadi ketiga cabang kekuasaan dalam negara ini itu dipegang oleh lembaga atau badan kenegaraan yang sifatnya dapat terpisah antara satu dengan yang lain secara tegas dan dapat pula terpisah secara kelembagaan. Tetapi masing-masing dapat saling melakukan hubungan antara satu dengan lainnya. Nah, kesemuanya itu tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara. Nah, sementara organisasi sistem pemerintahan negara dalam garis vertikal yaitu membahas organisasi sistem pemerintahan negara dalam vertikal ini pada intinya bertitik tolak dari bangunan negara, ya. Khususnya bangunan negara serikat dan bangunan negara kesatuan. Masing-masing bangunan ini memiliki satuan pemerintahan yang lebih rendah di bawah pemerintahan pusat. Nah, di negara serikat, satuan pemerintahan yang lebih rendah diwujudkan dalam bentuk negara-negara bagian. Sedangkan di negara kesatuan, khususnya yang mempergunakan asas desentralisasi, dikenal ada pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah otonom. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Di sini ada dua sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensil. Nah, pengertian bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan pada hakikatnya adalah sama, ya. Perbedaan antara keduanya hanya didasarkan pada sudut pandang dari masing-masing peristilahan tersebut. Nah, jika sudut pandangnya adalah sosiologi, maka sering dipergunakan istilah bentuk pemerintahan. Nah, hal ini mengingat dalam sudut pandang tersebut kata bentuk lebih ditujukan untuk menerangkan format atau model tertentu dari suatu organisasi. Sedangkan kalau ditinjau dari sudut pandang hukum atau yuridis, itu lebih tepat mempergunakan peristilahan sistem pemerintahan. Nah, hal ini disebabkan kata sistem lebih mengarah pada suatu pola pengaturan yang baku atau suatu pola kerjasama antara bagian-bagian berdasarkan aturan main tertentu. Nah, khususnya hubungan antara alat perlengkapan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sehubungan dengan hal ini ada tiga sistem pemerintah, yaitu pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensial, pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif melalui referendum atau usul inisiatif. Nah, pertama sistem pemerintahan parlementer, yaitu pada prinsipnya sistem pemerintahan parlementer ini menitik beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem ini merupakan sisa-sisa peninggalan sistem pemerintahan dalam arti paling luas, yakni monarki. Dikatakan demikian karena kepala negara apapun sebutannya mempunyai kedudukan yang tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada menteri atau perdana menteri. Nah, sementara menurut Arendt-Littpar, perkembangan sistem parlementer ini pada umumnya melalui tiga fase,
Pada awalnya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem kenegaraan. Nah, kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja. Terakhir, majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen. Maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisional. Nah, adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer itu pada umumnya digambarkan sebagai berikut, yaitu terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif atau parlemen, bahkan antara keduanya saling tergantung satu sama lain. Nah, kedua, eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Dalam hal ini, rakyat tidak secara langsung memilih Perdana Menteri dan kabinetnya. Jika ternyata di dalam parlemen tidak ada satupun partai politik yang menduduki kursi mayoritas, maka penyusunan kabinet dan Perdana Menteri pada umumnya dilakukan dengan cara koalisi, yakni penggabungan dua partai atau lebih di dalam parlemen untuk memperkuat posisi perolehan suara di parlemen. Nah, kepala negara apapun sebutannya hanya berfungsi ataupun berkedudukan sebagai kepala negara, tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintah. Kedudukan seperti ini mengakibatkan kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional apapun, sebab kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara atau personifikasi negara. Nah, kendati pun demikian, kepala negara juga diberi wewenang untuk menunjuk formatur kabinet dan membubarkan kabinet bila keadaan negara menghendaki. Nah, ada juga dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri baik di bidangnya masing-masing ataupun atas dasar kolektivitas tidak dapat diterima oleh parlemen. Selanjutnya sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan ini bertolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan oleh teori trias politika. Nah, sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pemegang kekuasaan legislatif. Adapun ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah kedudukan presiden di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. Kedua, presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga tidaklah mengherankan jikalau ada kemungkinan terjadi komposisi presiden berasal dari suatu partai politik yang berbeda dengan komposisi mayoritas anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen. Khusus mengenai pemilihan presiden, memang ada berbagai varian yang ada di berbagai negara. Contohnya di Amerika Serikat, pemilihan presiden dilakukan melalui suatu institusi yang disebut Electoral College atau panitia pengumpulan suara. Sedangkan menurut pasal 6A Undang-Undang 1945 hasil amandemen, itu antara lain dinyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga dalam hal ini tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan
pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Adapun tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dengan undang-undang, karena presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi atau menjatuhkan seperti halnya di sistem parlementer. Hal ini mengingat kedua lembaga ini sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. Nah, pola semacam ini merupakan bentuk perluasan pola representasi rakyat, yaitu representasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik nasional dalam hal pembentukan undang-undang melalui parlemen, dan representasi rakyat dalam melaksanakan pemerintahan melalui presiden. Nah, kendati presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, namun jikalau presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dijatuhi impeachment atau pengadilan DPR. Pelaksanaan impeachment ini dilakukan oleh Hakim Agung pada Supreme Court atau Mahkamah Agung, tidak dilakukan oleh anggota-anggota parlemen sendiri. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah impeachment yang dikembangkan di Amerika Serikat. Di Indonesia, impeachment juga dikenal sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi sehubungan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, maka mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden tersebut diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 45. Oke, itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan hari ini, pada pertemuan 5 ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.